Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1597. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Orang lainnya, segera semua orang pun menyerahkan tangan mereka untuk menyebarkan pesan tersebut. Mereka tidak bisa terlibat di dalam pertempuran di level transenden. Terlebih lagi jika mereka naik dari awal, mereka akan mudah diketahui oleh Raja Bismolau. "Kakak Heyu, ayo pergi," kata Tuan Yuandao. Setelah mengatakan itu, sosok Tuan Yuandao bergoyang dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Di sampingnya, Kaisar Heyu menyipitkan matanya dan mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh sosoknya juga menghilang ke dalam kehampaan. Bergerak dengan diam-diam, tanpa jejak sedikit pun, kedua pria di ranah transenden itu diam-diam mendekati ke arah lokasi Raja Iblis Moklau berada. Pada saat ini, Kinchen tiba-tiba membuka matanya dan fluktuasi spasial langsung memasuki persepsi Kinchen. Rupa-rupanya ada sesuatu yang menyentuh peringatan spasial yang Kinchen tinggalkan di dunia luar. Seseorang telah datang, kata Kinchen. Ekspresi Kinchen jadi tegas, sosoknya langsung bergoyang dan Kinchen tiba-tiba menghilang dari pagoda Guyu. Di luar pagoda Guyu, di balik sebuah batu, sosok Kinchen diam-diam muncul di sana. Seluruh tubuhnya dibungkus oleh kekuatan ruang yang tak terlihat dan dia tersembunyi di dalamnya. Kinchen bergerak diam-diam. Jika tidak ada yang tahu bahwa Kinchen ada di sini, maka itu akan lebih baik daripada bahkan jika Anda di ranah transenden, Anda tidak mungkin untuk bisa merasakan di mana Kinchen berada. Itu adalah mata penciptaan terbuka di antara alis Kinchen, dan Kinchen langsung melihat ada dua sosok di kejauhan di dalam kehampaan yang diam-diam telah mendekati lokasi Raja Iblis Moklau. Dan kedua sosok itu adalah Tuan Yuandao dan Kaisar Heyu, praktisi transenden kegelapan. Tidak jauh dari tempat mereka berdua, Raja Iblis Moklau sedang bermeditasi. Pada saat ini, luka-luka di tubuh Raja Iblis Moklau telah pulih sepenuhnya di bawah nutrisi pil pemeliharaan ilahi. Meskipun dirinya belum mencapai kondisi puncaknya, namun itu tidak lagi menjadi masalah. Senior Raja Iblis Moklau, Tuan Yuandao dan Kaisar Heyu telah menemukan lokasi Anda dan saat ini sedang mendekati Anda. Tiba-tiba sebuah suara muncul di benak Raja Iblis Moklau yang seketika membuat Raja Iblis Moklau gemetar. Sebelum Tuan Yuandao, Raja Iblis Moklau, saat ini Raja Iblis Moklau membuka matanya. Pada saat ini suara Kinchen terdengar lagi di benak Raja Iblis Moklau. "Tuan, senior Raja Iblis Moklau, kamu saat ini tidak boleh bergerak. Bukan hanya kamu tidak bisa bergerak, tetapi kamu juga harus berpura-pura menjadi sangatlah lemah. Dengarkan perintahku selanjutnya," kata Kinchen. Suara Kinchen dengan sangat tenang bergema di benak Raja Iblis Moklau, memberi orang rasa keyakinan yang kuat, yang membuat Raja Iblis Moklau yang awalnya sedikit gugup menjadi tenang dalam sekejap. Sangat tajam. Harus dikatakan bahwa Kinchen sangat terkejut oleh Raja Iblis Moklau saat ini, karena saat ini dirinya sudah merasakan ada yang tidak beres di dalam kehampaan. Dan jika sampai Kinchen tidak mengingatkan dirinya sebelumnya, maka dirinya tidak akan peduli dengan fluktuasi sekecil seperti itu. Persepsi anak ini terlalu buruk, kata Raja Iblis Moklau. Pada saat ini Raja Iblis Moklau terus-menerus memejamkan matanya, seolah-olah menyembuhkan luka-lukanya, dan dia menjadi sangat lemah tanpa aura yang keluar dari tubuhnya. Tidak jauh dari sana, Tuan Yuandao dan Kaisar Heyu secara bertahap mendekati Raja Iblis Moklau. Saat ini orang tersebut masih dalam masa pemulihan dari luka-lukanya dan belum bisa mendeteksi keberadaan kita. Sepertinya Raja Iblis Moklau terluka parah. Melihat Raja Iblis Moklau yang tidak jauh dari sana, sudut mulut Tuan Yuandao dan Kaisar Heyu menunjukkan cibiran sinis. Keduanya saling memandang dan esensi di dalam tubuh mereka diam-diam terakumulasi. Dan pada saat yang sama mereka perlahan mendekati Raja Iblis Moklau. Ribuan mil, ratusan mil. Jarak ratusan mil bagi seorang ahli transenden itu hanyalah jarak yang dapat dicapai dalam sekejap.
Tuan Yuandao dan Kaisar Heiyu menahan napas dan langsung berkonsentrasi. Kekuatan spiritual mereka berkumpul hingga ekstrim. Lakukan! Tuan Yuandao berteriak tajam dan Kaisar Heiyu tiba-tiba bergegas keluar dan membombardir ke arah Raja Iblis Moklau dengan liar. Duar! Ada ledakan. Serangkaian aura transendensi yang menakjubkan menyelimuti dunia dalam sekejap, menutup segala sesuatu dalam radius ribuan mil. Dan pada saat keduanya mengambil tindakan, pada saat yang bersamaan, lakukan sekarang! Teriakan rendah terdengar dari Qin-Chen dan tiba-tiba itu terdengar di benak Raja Iblis Moklau. Dan saat berikutnya, di mata Tuan Yuandao dan Kaisar Heiyu yang tercengang, mereka kemudian melihat Raja Iblis Moklau yang sama sekali tidak menyadarinya sebelumnya. Pada saat ini Raja Iblis Moklau tiba-tiba saja membuka matanya, segera setelah mereka berdua mengambil tindakan. Dan seluruh tubuhnya mendesir, langsung menghilang dari tempatnya sebelumnya berada. Duar, duar. Terdengar suara gemuruh dan dalam sekejap, serangan Tuan Yuandao dan Kaisar Heiyu langsung jatuh di tempat Raja Iblis Moklau sebelumnya menyembuhkan diri. Akan tetapi semua serangan itu menghantam udara kosong. Semua serangannya gagal dan tidak ada satupun yang mengenai Raja Iblis Moklau. Apa? Tuan Yuandao memandangnya langsung ketakutan dan marah. Apa yang terjadi? Pada saat ini hati Tuan Yuandao tiba-tiba saja tenggelam. Jika Raja Iblis Moklau telah mengetahui pendekatan dan kehadiran mereka sejak awal dan segera melarikan diri atau melakukan serangan balik, dirinya tidak akan begitu terkejut. Akan tetapi barusan, Raja Iblis Moklau jelas-jelas tidak merasakan pendekatan mereka. Akan tetapi di saat mereka mengambil tindakan, Raja Iblis Moklau tiba-tiba menghilang dan meninggalkan tempatnya sebelumnya. Seolah-olah dirinya sudah tahu kapan mereka akan mengambil tindakan. Hal ini sangatlah mustahil untuk memahami waktu seperti ini. Ada masalah. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Tuan Yuandao dan saat berikutnya, dirinya tidak peduli dengan hal-hal lain. Kekuatan asli di tubuhnya muncul dalam sekejap, berubah menjadi penghalang tak terlihat dan muncul di sekelilingnya. Dan saat penghalang tak kasat mata ini muncul, duar! Kekuatan ledakan yang mengerikan seperti letusan gunung berapi langsung menghantam penghalang yang dipasang oleh Tuan Yuandao. Dan itu adalah Raja Iblis Moklau. Di saat Raja Iblis Moklau sebelumnya menghilang, dirinya sebenarnya tidak pergi. Sebaliknya, dirinya mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan memberikan pukulan keras kepada Tuan Yuandao. Boom! Kekuatan energi iblis yang membara seperti lautan luas berkumpul di tangan Raja Iblis Moklau. Pada saat ini Raja Iblis Moklau seperti Raja Iblis, dengan api iblis yang membakar seluruh tubuhnya, membanjiri yang meletupkan tepian sungai lava. Banjir itu melonjak dengan dahsyat, menghancurkan 9 langit dan 10 bumi. Sebuah suara berdentang terdengar, penghalang itu berguncang, dan Tuan Yuandao merasakan dampak yang sangat mengerikan yang merobek penghalang pertahanannya. Tiba-tiba meledak ke dalam tubuhnya, dan membuat tubuhnya terbang ribuan kaki jauhnya. Kemudian suara robekan terdengar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di penghalang di depan Tuan Yuandao dalam sekejap. Sangat hampir saja rambut Tuan Yuandao berdiri di sekujur tubuhnya dan dirinya merasa beruntung bisa selamat dari bencana sebelumnya. Jika dirinya tidak merasakan ada sesuatu yang salah di saat Raja Iblis Moklau menghilang dan menggunakan pertahanan terbaiknya, maka pukulan sebelumnya bahkan jika itu tidak membunuhnya, namun itu sudah cukup untuk melukainya secara serius dan bahkan membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya. Tapi, bagaimana Raja Iblis Moklau memahami waktunya dengan begitu akurat dan bahkan melancarkan serangan pada saat dirinya dan Kaisar Heiyu mengambil tindakan? Tak seorang pun kecuali dirinya dan Kaisar Heiyu yang mengetahui waktu penyerangan mereka berdua. Memikirkan pertanyaan ini, Tuan Yuandao tidak bisa menahan perasaan yang tiba-tiba tenggelam. Apakah itu Kaisar Heiyu? Mungkinkah masalahnya adalah dia? Kata Tuan Yuandao di dalam hatinya. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya dalam sekian detik upaya Tuan Yuandao dan Kaisar Heiyu telah gagal. Segera setelah itu Tuan Yuandao terlempar. Dirinya menebak-nebak dengan liar di benaknya. Padahal dirinya tidak bisa menarik napas dalam dan tiba-tiba, boom! Perasaan krisis yang kuat sekali lagi muncul di benak Tuan Yuandao. Untuk sesaat Tuan Yuandao merasa seperti sedang ditatap oleh suatu keberadaan yang sangat menakutkan. Rasa merinding muncul di sekujur tubuhnya dan bulu-bulunya yang dingin berdiri dalam sekejap.
Bahaya. Perasaan krisis yang mengerikan itu seperti sabit kematian yang mengincarnya, yang dipasang langsung di lehernya, yang siap membunuhnya kapan saja. Hahaha. Dan pada saat perasaan krisis muncul dalam kehampaan di belakangnya, kekuatan energi yang tak terlihat mengalir keluar dalam sekejap. Kekuatan energi ini menjulang dan sangat kecil, tetapi itu langsung mendekati bagian belakang dari Tuan Yuandao dalam sekejap. Itu ingin menembus hati yang langsung ke seluruh tubuhnya. Pada saat energi ini muncul, tawa hangat bergema di seluruh dunia. Hahaha, saudara Heiyu, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Benar saja, Anda memimpin Tuan Yuandao ke lokasi penyergapan yang telah kita atur sebelumnya. Jika kita bisa melakukannya hari ini, nenek moyang pasti akan sangat puas dengan membunuh binatang ini. Dan kemudian kerjasama antara klan kegelapan kita dan rumah Anyeo akan berjalan lancar. Hahaha. Tawa nyaring bergema di antara langit dan bumi. Seketika langsung mencapai benak semua orang. Apa-apaan ini? Serangan sebelumnya gagal dan Kaisar Heiyu yang hendak melancarkan serangan terhadap Raja Iblis Molau pun langsung saja terkejut. Siapa yang berbicara? Kapan kamu membuat Tuan Yuandao ke sini? Dirinya bingung, tetapi Tuan Yuandao saat ini tiba-tiba saja terkejut. Karena dirinya sudah merasakan bahwa serangan diam-diam yang dilancarkan terhadapnya sebenarnya itu mengandung kekuatan kegelapan yang menakjubkan. Brengsek! Tuan Yuandao meraung dan benang transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar tubuhnya dalam sekejap. Benang transparan ini mengandung kekuatan hukum agung yang menakjubkan dan langsung memblokirnya. Di saat yang sama sosoknya mundur dengan gila-gilaan. Tapi dia lebih cepat dan kecepatan serangannya bahkan lebih cepat. Seolah-olah reaksinya sudah diantisipasi. Energi pedang hitam yang tak terlihat tiba-tiba menghantam hukum besar dunia di tubuhnya. Boom! Cahaya pedang ini mengandung kekuatan ruang yang menakjubkan. Dan dengan gila-gilaan merobek hukum agung yang ditampilkan oleh Tuan Yuandao. Serangkaian raungan terdengar. Dan sebuah celah terbuka dalam hukum jalan agung yang ditampilkan oleh Tuan Yuandao. Dengan suara cahaya pedang menyala meninggalkan luka berdarah di tubuh Tuan Yuandao. Kekuatan kegelapan luar angkasa yang mengerikan memasuki tubuhnya menyebabkan Tuan Yuandao langsung memuntahkan seteguk darah. Kurang ajar, Tuan Yuandao meraung, melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget dan marah. Dengan suara keras, aura mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memusnahkan kehampaan di segala arah. Saat ini, dirinya tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas orang di seberang yang sedang mengambil tindakan. Dirinya hanya melihat seorang pria berjubah hitam yang muncul di lapangan. Pria berjubah hitam ini bertubuh ramping dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh suasana kegelapan. Bergemuruh, orang ini memegang pedang hitam. Ada juga aura kegelapan yang tertinggal di pedangnya. Seluruh orang itu seperti dewa yang keluar dari kegelapan. Dia melayang di langit dan bumi dan energi yang dipancarkan terkunci erat kepada Tuan Yuandao. Kaisar Heiyu, apa yang sebenarnya terjadi? Kata Tuan Yuandao. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang pria berkulit gelap di depannya dengan ekspresi kaget dan marah, dan pada saat yang sama menutup hatinya. Di atas jantungnya tanda pedang muncul. Tanda pedang ini terus-menerus memancarkan kekuatan ruang yang menakutkan, mencegah penyembuhan lukanya. Kekuatan kegelapan di ruang angkasa mengalir ke dalam tubuhnya. Kata Kaisar Heiyu. Pada saat ini Kaisar Heiyu juga nampak kaget. Siapakah orang ini? Orang di depannya dengan aura kegelapan yang tersisa di sekujur tubuhnya. Itu jelas merupakan praktisi dari klan kegelapannya. Tapi meskipun tidak semua orang mengenal Master Transenden klan kegelapan, namun dia hampir tahu semuanya. Tapi dirinya belum pernah mendengar tentang orang yang ada di depannya sekarang. Aura kegelapan di tubuh pihak lain sangatlah murni dan ini tidak dapat dipalsukan. Apa yang sedang terjadi? Jie, Tuan Yuandao, apakah kamu masih tidak mengerti saat ini? Kata pria berjubah hitam itu. Dia berkata sambil tersenyum galak, suaranya serak dan menyeramkan. Sebenarnya, aku, klan kegelapan, telah bekerja sama dengan istana kegelapan. Hari ini adalah hari kematianmu. Kata pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tidak lain dan tidak bukan adalah Qingchen yang telah mengerahkan kekuatan kegelapan. Qingchen memahami kekuatan kegelapan dengan sangat baik. Dirinya memiliki asal-usul kegelapan di tubuhnya. Selain itu, dirinya juga telah menyerap sebagian dari kekuatan asli Kaisar Hitam
dan dirinya telah berevolusi untuk melampaui asal-usulnya yang cukup untuk menipu siapapun. Dalam kehampaan, Qin Chen berdiri di sana dengan bangga dengan aura kegelapan melonjak di sekujur tubuhnya. Dirinya memegang pedang karat misterius yang ditutupi oleh aura kegelapan dan mengambil langkah maju. Boom! Energi pedang melonjak ke langit, langsung menembus galaksi langit dan bumi seolah-olah akan memotong segala sesuatu di dunia. Apakah kamu sudah bekerja sama dengan rumah Anyao? Kata Tuan Yuandao. Mendengar ini, Tuan Yuandao tampak kaget dan marah sambil menatap Kaisar Heyu. Aku tidak. Kaisar Heyu juga memasang ekspresi kusam di wajahnya. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak? Hahaha, kakak Heyu benar-benar berdedikasi. Saat ini dia sebenarnya sedang berakting, tapi itu tidak diperlukan lagi. Sekarang kita bertiga bergabung. Sangat mudah bagi kita untuk membunuh Tuan Yuandao ini, kata Qin Chen. Qin Chen mencibir dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Energi pedang berkumpul di sekelilingnya, melipat kekosongan membuatnya sulit untuk melihat kenyataan dengan jelas. Apakah aku sedang berakting? Kata Kaisar Heyu, dirinya menjadi semakin bingung. Namun pada saat ini Tuan Yuandao terkejut dan marah. Kamu Kaisar Heyu, beraninya kamu berbohong padaku karena kamu telah bekerja sama dengan rumah Anyao. Mengapa kamu sengaja bergabung denganku untuk menangani Raja Iblis Mo-Lao sebelumnya? Kata Tuan Yuandao, dirinya tidak bisa mengerti ini. Lagi pula, Tuan Raja Iblis Mo-Lao sebelumnya hampir mati karena usaha mereka berdua. Jika mereka benar-benar berakting, bukankah akting itu terlalu nyata? Hahaha. Mendengar ini, Tuan Raja Iblis Mo-Lao tertawa dan berkata, Tuan Yuandao, jika saya tidak terlihat lebih sedih, bagaimana saya bisa merayu Anda untuk datang ke sini? Ada banyak orang di lembah dan beberapa berita tidak dapat dirilis untuk saat ini. Jadi, targetmu bukan hanya aku. Tuan Yuandao nampak kaget dan marah pada saat ini. Dirinya tiba-tiba mengerti bahwa alasan pihak lain melakukan ini bukan hanya karena dia. Namun apa yang terjadi jika Anda di alam rahasia Guiksu telah mencapai wilayah ke-13 selatan? Jika keluarga Toba mengetahui bahwa klan kegelapan telah bergabung dengan mereka untuk memburu para master dari rumah Anyao, maka keluarga Toba pasti akan mempercayai klan kegelapan. Tapi klan kegelapan sebenarnya telah bekerja sama dengan rumah Anyao. Begitu keluarga Toba dan rumah Anyao berkonflik dan klan kegelapan tiba-tiba memberontak, maka siapa yang akan diuntungkan? Kurang ajar, klan kegelapan yang sangat tercela, kata Tuan Yuandao. Saat ini dirinya sangat kaget dan juga marah. Tidak heran Raja Iblis Mo-Lao telah terluka parah sebelumnya, tetapi dia tidak tampak terluka sama sekali sekarang. Dengan cara ini, gerakan sebelumnya yang digunakan oleh Kaisar Heyu untuk memukul Raja Iblis Mo-Lao kemungkinan besar itu hanyalah akting belaka. Terlebih lagi, kematian kedua saudara laki-laki Sensu sebelumnya seharusnya dibunuh oleh penguasa klan kegelapan, yang juga bisa jadi itu merupakan perintah dari Kaisar Heyu. Bahkan sekarang Raja Iblis Mo-Lao dapat memanfaatkan kesempatan itu secara kebetulan, dan itu pasti juga adalah perintah yang diberikan oleh Kaisar Heyu. Setelah dipikir-pikir, semuanya ini menjadi benar sekali, dan pengkhianat sebenarnya adalah Kaisar Heyu. Kurang ajar, bajingan. Pada saat ini Tuan Yuandao sangat ketakutan, marah sehingga dia ingin memakan Kaisar Heyu itu hidup-hidup dan hatinya hancur total. Mata dinginnya menatap Kaisar Heyu dengan memancarkan kebencian yang tak ada habisnya. Namun Tuan Yuandao tidak mengambil tindakan, karena dirinya tahu betul sekarang hal terpenting baginya adalah sekarang, yaitu untuk bisa menemukan cara untuk bisa melarikan diri dari sini. Hanya dengan melarikan diri dari sini, dirinya dapat memiliki sebuah kesempatan. Kaisar Heyu ditatap oleh tatapan dingin dari Tuan Yuandao dan hatinya tiba-tiba saja tenggelam. Karena dirinya tahu betul bahwa dirinya sama sekali tidak bergabung dengan Raja Iblis Mo-Lao dan yang lainnya. Entah kenapa Kaisar Heyu selalu merasa ada yang tidak beres di sini. Memikirkan hal ini, Kaisar Heyu segera mengambil langkah maju dan memandang Qin Chen lalu mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Mendengar itu, Qin Chen melirik Kaisar Heyu dengan perasaan tidak senang. Kekuatan kegelapan masih melekat di sekelilingnya, memancarkan aura yang menakjubkan. Kaisar Heyu, ini saatnya, tidak perlu terus-menerus berpura-pura. Cepat dan bunuh orang ini. Tuan Yuandao adalah rajanya. Jika tidak, baik Anda maupun saya tidak dapat memikul tanggung jawab karena merusak hal-hal baik antara leluhur kita dan juga rumah Anyao, kata Qin Chen.
Apakah ini aura darah raja klan kegelapan kebangsawanan? Kata Kaisar Heiyu. Dirinya saat ini merasakan aura di tubuh Qinchen. Kaisar Heiyu kembali terkejut. Hahaha, kamu benar, yang terpenting sekarang adalah membunuh Tuan Yuandao. Kaisar Heiyu, saya tidak menyangka bahwa Anda telah menyamar dengan baik sebelumnya. Tuan Yuandao ini benar-benar idiot, dia tidak melihat masalahnya sama sekali. Dan tidak sia-sia saya sengaja disakiti sebelumnya. Dan saya terlihat sangat menyedihkan sebelumnya. Kata Raja Bismolao. Pada saat ini dirinya juga melangkah maju. Dia memandang Kaisar Heiyu sambil tersenyum dan berkata dengan wajah yang sangat ceria. Jika saya bisa membunuh binatang ini kali ini, saya pasti akan mengucapkan beberapa kata indah untuk Anda di depan Tuan Istana Anyao. Pada saat itu statusmu di klan kegelapan pasti akan meningkat pesat, dan kamu akan menjadi lebih disukai oleh leluhur kegelapan. Di kejauhan Pang Muling juga muncul dan berkata sambil tersenyum, Paman Heiyu, jika kamu bisa membunuh Tuan Yuandao ini, maka aku akan melaporkannya kepada ayahku dan membiarkan dia memberimu hadiah yang sangat besar, kata Pang Muling. Namun mendengar semua itu, Kaisar Heiyu hanya bisa merutkan kening. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah masih melekat dan tidak pernah hilang di hatinya. Anda, dirinya baru saja hendak bertanya lagi ketika dirinya melihat wajah Qinchen menjadi gelap. Oke, berhenti bicara omong kosong. Bunuh Tuan Yuandao ini terlebih dahulu, kata Qinchen. Setelah Qinchen mengatakan itu, sosok Qinchen bergoyang dan tiba-tiba dirinya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Boom, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Tuan Yuandao dalam sekejap. Cahaya pedang gelap ini langsung menyatu dengan pedang raksasa kegelapan yang mencapai langit dan tiba-tiba menghantam Tuan Yuandao dengan pedang. Tes.